Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah Sehat. Alhamdulillah. Wah, sudah ganteng-ganteng, cantik-cantik sekali ya. Pagi-pagi sudah semangat dan hadir tepat waktu di kelas untuk belajar. Baik, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas segala nikmat yang diberikan dan berharap pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita awal kegiatan ini dengan berdoa. Silakan Didi dipimpin berdoa. Ya, Bu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Didi. Baik anak-anak, Ibu tanya dulu hari ini apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan belajar tentang materi baru yaitu perbandingan trigonometri. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mohon izin untuk share screen ya. Silahkan Bu. Ya, Bu. Ibu. Sudah kelihatan anak-anak? Belum Bu. Proses kelihatannya itu. Sudah? Sudah terlihat? Sudah Bu. Sudah, Bu. Baik, materi kita pada pagi hari ini adalah trigonometri. Sebelumnya Ibu sampaikan dulu capaian pembelajaran pada kegiatan hari ini. Di akhir fase E, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan segitiga siku-siku yang melibatkan perbandingan trigonometri dan aplikasinya. Kemudian, tujuan pembelajaran kita adalah tujuan pembelajaran kita, peserta didik dapat memahami konsep kesebangunan untuk menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dengan tepat. Sebelum masuk ke materi, Ibu bagikan dulu lembar asesmen diagnostik ya anak-anak. Silahkan kalian isi sesuai dengan kondisi kalian masing-masing. Ibu beri waktu 3 menit ya. Wah, enggak cukup Bu waktunya Bu, setengah jam Bu.
3 menit itu enggak cukup, Bu, soalnya lo Ya. banyak ini. Ya kalau kamu sambil gurau ya nggak selesai. Diisi ya. Jangan lupa dikasih nama dan kelas. Baik, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu, Bu. siap. Oke, sudah selesai ya. Sudah, Bu. Terima kasih. Ya, Ibu lanjutkan. Di sini Ibu punya pertanyaan pemantik supaya kalian bisa menghubungkan kemampuan yang dirasa Ibu kalian sudah miliki dengan materi yang akan kita pelajari. Coba, kira-kira bangun apakah ini? Segitiga. Halo. Segitiga, Bu. Segitiga, Bu. Segitiga. Segitiga apa? Separuh. Segitiga siku-siku, Bu. Ya, betul sekali. Ini namanya adalah segitiga siku-siku. Kalau kalian ingat tentang segitiga siku-siku, tentunya kalian ingat tentang apa? Teorema Pitagoras, Bu. Sisi miring, Iya. Bu. Betul, teorema Pitagoras. Dalam hal ini, Pitagoras menyatakan setiap segitiga siku-siku berlaku kuadrat panjang sisi miring sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi siku-sikunya. Jika C adalah panjang sisi miring segitiga, maka A dan B adalah panjang sisi siku-siku. Sehingga dapat dituliskan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Untuk belajar perbandingan trigonometri, kalian juga perlu mengingat apa itu rasio atau perbandingan. Ada yang masih ingat apa itu rasio atau perbandingan? Dibanding-bandingkan, Bu. Dibanding-bandingkan ya, kayak lagu ya. Ya, rasio adalah nilai atau bilangan yang menjelaskan keterkaitan antara dua hal. Misalnya, diketahui nilai perbandingan tinggi penggaris dengan pohon adalah 1:100. Jika tinggi penggaris 3 cm dan tinggi bayangan penggaris itu adalah 6 cm, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tinggi pohon adalah 300 cm dan tinggi bayangan pohon adalah 600 cm. Ada yang tahu kira-kira kenapa kok kesimpulannya seperti ini? Kali 100 itu kayaknya ya, Bu ya. Ya, kali 100. Coba kita lihat. Nah, kesimpulan ini didapat dari panjang penggaris kita bagi dengan panjang pohon itu perbandingannya sesuai di soal tadi adalah 1:100. Dan begitu juga bayangan penggaris dibandingkan dengan bayangan pohon itu juga sama 1:100. Sehingga untuk mencari P, maka tinggi penggaris dibandingkan dengan tinggi pohon sama dengan 1:100. Tinggi penggarisnya 3, tinggi pohon yang kita cari, sehingga bisa diperoleh tinggi pohon sama dengan 3 kali 100, tinggi pohonnya didapat 300 cm. Begitu juga hal yang sama dilakukan untuk mencari tinggi bayangan pohon, sehingga didapatkan kesimpulan dengan perbandingan 1:100, tinggi pohon dapat 300 cm dan tinggi bayangan pohon adalah 600 cm. Yang terakhir, kalian juga perlu mengingat konsep kesebangunan segitiga. Konsep ini juga mempunyai hubungan dekat dengan rasio perbandingan. Kira-kira ada yang masih ingat bagaimana konsep kesebangunan pada segitiga? Ayo, siapa yang ingat? Wah, lupa, Bu, dulu pernah diajari.
Iya, dulu nggak bisa, sekarang lupa ya. Ya, ini Sabu dua dulu. segitiga. Iya, dua segitiga dapat memenuhi syarat kesebangunan jika yang pertama, ketiga sudut pada segitiga sama besarnya, atau yang kedua, ketiga sisi segitiga sebanding, mempunyai nilai rasio yang sama. Sudah sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Lumayan Bu, lumayan. Sabu. Lumayan. Sekarang kita sampai pada kegiatan inti. Ibu sudah membagi kelompok ini, kelas ini menjadi 3 kelompok seperti yang sudah Ibu tuliskan di papan tulis. Sekarang kalian dipersilakan untuk duduk bersama kelompoknya. Silakan. Tolong ya, Aziz jangan ini. Mana kelompoknya? Duduk ke meja kelompoknya sendiri. Jangan ganggu temannya. Saya lapar, Bu. Mau ke kantin dulu, Bu. Kamu sini Pak Mus sama saya Pak Mus. Saya lapar, Oh, Bu. Oke, siap Tidak Mas. sarapan. Aku gak mau Pagi-pagi, ngomong. Mas. Ayo balik Kelompok 4 mana? Kelompok 4, ayo ngumpul di sini. Yang Aku kelompok gak mau 4. ngomong. Saya nanti ikut siapapun yang kurang ya. Saya ikut siapapun yang kurang. Saya tak ke kantin dulu. Lapar, Bu. Oh, loh, jangan. Belum waktunya ke kantin kok. Nanti aja istirahat. Kelamaan, Bu. Ini, saya kasih tontonan dulu biar kamu diam di kelas. Nih. Selanjutnya, mari kita simak video berikut. Video apa itu, Bu? Lihat. Sudah nampak ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah boleh, Mam. Kok masa kita harus panjat pohonnya untuk mengukur tinggi pohonnya? Oke, itu videonya. Selanjutnya, Ibu bagikan LKPD kepada setiap kelompok. Ini LKPD-nya. Ayo silakan. Sudah dapat semua ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sudah Bu. Dengan bantuan LKPD ini diharapkan kalian mampu memahami rasio atau perbandingan trigonometri, khususnya sin, cos, tangen, dan kebalikannya. Silahkan kalian baca dulu petunjuknya, kemudian kalian cermati masalahnya. Jika ada yang belum jelas, bisa ditanyakan ke Ibu ya. Iya, Bu. Siap, Gambarnya Bu. Ibu bagus. beri Ya. waktu, Siap. Ibu beri waktu 20 menit cukup? Kurang, Bu. Cukup, Bu. Cukup. Cukup. Ya, cukup, silakan berdiskusi. Ayo Padi, gas.
Bu, boleh izin ke toilet nggak, Bu? Boleh 5 menit ya. Bu, itu Pak Ahmad makan, Bu, itu, Bu. Dipanggil, jangan ini. Pelajaran kok. Ini dia masalahnya. Silahkan kalian diskusikan dengan diawali mengidentifikasi masalah yang ada. Cari tahu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari masalah itu. Bu Khalifah? Halo? Bu. Halo. Kira-kira apa yang kamu ketahui dari masalah ini? Itu Bu, tinggi Pak Dono. Kemudian tinggi Donald, ada juga tinggi tiang bendera, panjang bayangan Dono dan juga panjang bayangan tiang bendera, Bu. Ya, betul. Berapa tinggi Pak Dono? Tinggi Pak Dono-nya 1,6 meter, Bu. Oke, berarti bisa. Silakan dilanjutkan. Siap, Bu. Baik, anak-anak, waktu berdiskusi sudah habis. Untuk selanjutnya, sekali, Bu. masing-masing. Iya dong, udah Selesai, 20 Bu. menit ini. Itu Bu, saya kelompoknya, habis dari toilet. Nggak tahu tadi ada kelompoknya apa Adi itu, itu loh sudah selesai. Belum, Bu. Kurang Ya, kamu sedikit. lama. Kamu lama di toiletnya. Udah ya, masing-masing kelompok silahkan presentasi, diberikan waktu kepada masing-masing kelompok 10 menit. Di sini kan ada 3 kelompok, sehingga nanti bergiliran. Kita awali dari kelompok 1 dulu yang presentasi. Siap ya? Siap, Ibu. Nggak Sudah berani, siap Bu. kelompok 1? Oke. Semuanya yuk beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, selesai ya. Kelompok 1. Kelompok 1 tadi memaparkan bahwa sinus itu bisa didapat dengan membandingkan sisi depan dibagi dengan sisi miring. Sedangkan untuk kosekan, kebalikannya dari sin yaitu sisi miring dibagi sisi depan. Itu menurut kelompok 1. Apakah teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Baik. Sama. Bu, Terima kosekan kasih. itu apa, Bu? Bu, kosekan itu Kosek. apa, Bu? Oh, nggak dengarkan tadi temennya presentasi ya? Kan habis dari toilet, Bu. Toilet terus. Kosekan itu hasil perbandingan dari sisi depan, sisi miring sudut, maaf, dibagi dengan sisi depan sudut. Kamu sudah tahu belum sisi depan yang mana, sisi miring yang mana? Belum, Bu. Coba diberitahu, Bu. Sisi depan sudut. Tadi kan ada, kamu di LKPD menggambarkan. Itu ada segitiga, ada 3 segitiga. Semuanya untuk segitiganya ada segitiga ABC, ada segitiga FGC, dan ada segitiga DEC. Di situ sisi miringnya untuk yang pertama yang menggambarkan tiang bendera,
sisi miringnya ada AC, kemudian sisi depannya ada AB. Nanti sisi depan sudut adalah sisi yang ada di depannya sudut, sisi tegaknya kalau pada sisi segitiga siku-siku itu. Nanti Ibu di akhir akan memberikan kesimpulan ya. Silakan disimak dulu untuk selanjutnya. Ya Bu, terima kasih. Kelompok 2 sudah siap presentasi? Belum, Bu. Sebentar lagi. Kelompok 3? saya, Bu. Sudah siap, Bu. Siap, kelompok Ya, Pak Ahmad. silakan. Silakan. Ayo. Beri Ayo, tepuk Pak tangan Adi. dulu untuk kelompoknya Pak Ahmad. Oke, terima kasih. Sudah ya? Sudah selesai. Kelompoknya Sudah, Bu. Sudah. kelompoknya Ahmad tadi menyimpulkan bahwa kosinus C itu didapat dari sisi samping dibagi dengan sisi miring. Kemudian kelompoknya Ahmad juga menyimpulkan kebalikan dari cos yaitu sekan, di mana sekan itu perbandingan dari sisi miring dibagi sisi samping. Begitu ya. Terima kasih kelompoknya Ahmad. Silakan kembali ke tempat duduk. Oke, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ayo kelompok terakhir. Sudah siap apa belum? Silakan maju Sudah, untuk Bu. kelompok Sudah, 3. Bu. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Sudah selesai Bu presentasinya. Wah, hebat kamu. Selesai ya? Luar biasa. Iya, dia tadi diskusinya baik, jadi bisa menyampaikannya dengan baik juga. Sekarang, menurut kelompok 3, itu kelompok 3 menyimpulkan hasil perbandingan dari kosekan. Kosekan C, maaf, tangen. Tangen C itu diperoleh dari perbandingan sisi depan dibandingkan dengan sisi samping. Kemudian kelompok 3 juga menemukan kotangen kebalikan dari tangen yaitu kotangen C merupakan perbandingan dari sisi samping dibagi dengan sisi depan. Baiklah anak-anak, itu presentasi ke semua kelompok sudah presentasi. Selanjutnya Ibu bantu menyimpulkan terhadap masalah yang telah kalian identifikasi di LKPD. Masalahnya adalah Pak Dono adalah seorang penjaga sekolah di SMK Sunan Kalijogo. Tinggi Pak Dono adalah 1,6 meter. Dia mempunyai seorang anak namanya Donald. Donald masih duduk di kelas 2 sekolah dasar. Tinggi badannya 1,2 meter. Donald adalah anak yang baik, pintar, dan suka bertanya. Dia pernah bertanya kepada ayahnya tentang tinggi tiang bendera di lapangan itu. Dengan senyum, ayahnya menjawab 8 meter. Suatu sore, di saat dia menemani ayahnya membersihkan rumput liar di lapangan, Donald melihat bayangan setiap benda di tanah. Dia mengambil tali meteran dan mengukur panjang bayangan ayahnya dan panjang bayangan tiang bendera. Didapatkan yaitu 3 meter dan 15 meter. Tetapi dia tidak bisa mengukur panjang bayangannya sendiri karena bayangannya mengikuti pergerakannya. Jika kamu sebagai Donald, dapatkah kamu mengukur bayangan kamu sendiri? Kira-kira bisa apa enggak? Tidak ya? Bisa, Bu. Nggak bisa Bu, nggak bisa Bu, nggak bisa. Oke.
Nah, dari permasalahan di atas dapat diilustrasikan seperti berikut ini. Jadi, ada tiang bendera, ada Donald, ada Pak Dono, sedangkan garis biru itu adalah bayangan yang dibentuk oleh masing-masing. Dari masalah di atas, apa saja yang diketahui dari masalah itu? Siapa yang tadi? Tadi sudah saya tanyakan ke Suholifah. Ya, jawaban Suholifah betul sekali. Yang diketahui adalah tinggi tiang bendera yaitu 8 meter, panjang bayangan tiang bendera yaitu 15 meter, tinggi Pak Dono 1,6 meter, panjang bayangan Pak Dono 3 meter, dan tinggi Donald 1,2 meter. Sedangkan apa saja yang ditanyakan dari masalah pertama? Yang dicari apa? Panjang bayangan dari Donald. Donald. Ya. Nah, di LKPD kalian sudah mencoba menggambarkan ketiga ilustrasi itu dalam bentuk segitiga siku. Siku. Ya, ada tiang bendera, ada Pak Dono, ada Pak Donald. Tiang bendera kita beri nama segitiganya ABC, Pak Dono DEC, dan Pak Donald FGC. Bu, kalau misalkan enggak ABC atau ini Bu, saya mau menamai dengan huruf lain, boleh, silakan ya. Jadi tidak harus ini. Karena segitiga ABC, segitiga DEC, dan segitiga FGC adalah sebangun, maka berlaku FG dibagi DE sama dengan GC dibagi EC. Di mana FG-nya itu 1,2, DE-nya 1,6. Di sini GC kita ganti dengan F. Kemudian EC-nya 3, sehingga diperoleh panjang F yaitu 2,25 meter. Sampai situ jawaban kalian Sudah. sesuai apa tidak? Sudah mengerti, Bu. Sudah mengerti, Bu. Sama Bu, Sesuai, sama. Sudah mengerti, Bu. sama. Sesuai. Ya. Selanjutnya, dengan menggunakan teorema Pythagoras diperoleh nilai, ini menurut saya mudah ya, karena teorema Pythagoras sudah tidak asing lagi bagi kalian. Dari apa yang Ibu paparkan ini, apakah sudah sesuai dengan punya kalian? Sesuai, Bu. Sudah Bu, sudah sesuai Bu. Sesuai, wah, sudah hebat-hebat ya. Nah, berdasarkan kesebangunan segitiga ABC, segitiga DEC, dan segitiga FGC, diperoleh perbandingan sebagai berikut. Di sini juga sudah sesuai? Sudah, Bu. Sudah Bu. Nah, sampai kita pada kesimpulan. Coba, siapa yang mau menyimpulkan? Angkat tangan. Coba, Adi, Saya, Bu. silakan. Oh ya, monggo silakan. Sin itu depan miring, kos samping miring, tan depan samping. Itu ya Bu ya? Sekan, betul. kosekan, miring depan, sekan, miring samping, kotan, samping depan. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dong buat temannya. Nah, ini Ibu kasih supaya kalian mudah mengingatnya. Sin itu, kalau sudah bunyi sin, maka teruskan dengan kata-kata demi. Artinya sin itu sisi depan dibagi dengan sisi miring. Sisi miring. Kemudian, Iya. ya, sin demi. Terus kemudian kos. Kos itu Sami. Sami Bu, Sami. sami.
Ya, artinya Tan cos itu desa. adalah perbandingan sisi, samping, dan miring. Ya, itu sudah bisa menyimpulkan untuk tangannya. Tangan itu adalah tan desa. Itu Desa. untuk memudah kalian untuk mengingat. Sedangkan kosekan, sekan, dan kotangan, kosekan adalah kebalikannya dari sin. Sekan adalah kebalikannya dari kos. Kemudian kotangan adalah kebalikannya dari tangan. Tangan. Baik anak-anak, mungkin itu saja yang bisa kita bahas hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, silakan dibaca bahan ajar yang sudah Ibu berikan. Kita akan belajar menentukan nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Nanti juga di pertemuan kedua, kita akan mencoba untuk mengerjakan beberapa latihan soal yang sudah Ibu siapkan. Baik, anak-anak, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.